Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini dengan Ibu Jenny Sasmita, di mana di sini Ibu akan mengajarkan serta menjelaskan bagaimana cara membuat laporan keuangan. Nah, mungkin dari mahasiswa dan mahasiswi Ibu ada sebagian yang bekerja di salah satu instansi sebagai finance, accounting, dan ada pula mahasiswa dan mahasiswi Ibu yang baru ingin bekerja di salah satu instansi yaitu di bidang keuangan. Tapi terlebih dahulu sebelum Ibu menjelaskan tentang laporan keuangan, di sini Ibu akan menjelaskan bahwasannya ada hal penting yang harus dipahami sebelum kita membuat laporan keuangan, yaitu terlebih dahulu kita harus mengetahui jenis-jenis perusahaan, di mana jenis-jenis perusahaan ini sangat berpengaruh terhadap format dan pemikiran atau perkiraan-perkiraan yang digunakan dalam membuat laporan keuangan, di mana jenis-jenis perusahaan tersebut ada dua macam. Ada perusahaan perseorangan, ada perseroan terbatas, di mana perusahaan perseorangan tersebut biasanya status hukum perusahaan yang berbentuk usaha dagang, CV, perusahaan dagang, dan sebagainya. Sedangkan perseroan terbatas adalah perusahaan yang modalnya terbagi atas saham-saham yang dimiliki oleh banyak orang yang disebut pemegang saham, di mana status hukum PT harus mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Dan setelah memahami jenis perusahaan, maka kita juga harus melihat bahwa perusahaan tersebut itu bergerak di bidang usaha apa saja, di mana ada perusahaan jasa, ada perusahaan dagang, ada perusahaan industri. Perusahaan jasa tersebut apa saja contohnya? Contohnya itu ada kantor akuntan publik, kayak usaha salon, bengkel, sekolah, universitas, rumah sakit, rental mobil, dan sebagainya. Kemudian ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang membeli dan menjual barang dagangan. Contohnya seperti showroom, dealer, supermarket, minimarket, toko pakaian, dan sebagainya. Kemudian ada perusahaan industri, di mana perusahaan industri itu adalah perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi dan kemudian menjual hasil produksi. Contohnya seperti restoran, usaha catering, kerajinan mebel, pabrik pasta gigi, pabrik lampu pijar, usaha home industri lainnya. Nah, kemudian kita harus mengetahui apa itu laporan keuangan. Jadi jangan kita membuat laporan keuangan tapi kita sendiri tidak tahu apa itu laporan keuangan. Di mana laporan keuangan adalah sekumpulan informasi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu yang disajikan dalam bentuk laporan sistematis yang mudah dipahami dan dipelajari oleh semua pihak yang membutuhkan, di mana laporan keuangan merupakan tujuan utama dari proses akuntansi. Penyusunan laporan keuangan ditentukan oleh jenis perusahaan dan kebutuhan pengguna. Dan dalam praktik pembukuan perusahaan, laporan keuangan banyak disebut setiap akhir bulan atau disebut laporan keuangan interim. Sekarang ini perusahaan sudah menggunakan program komputer akuntansi, di mana program komputer akuntansi itu banyak sekali contohnya seperti Zahir yang sekarang lebih familiar, Zahir, Jurnal, Accurate, kemudian ada SAP dan sebagainya, sehingga dapat memudahkan dan cepat dalam menyusun laporan keuangan. Nah, unsur utama laporan keuangan itu terdiri dari 1. Laporan laba rugi, 2. Laporan perubahan ekuitas, 3. Laporan neraca, 4. Laporan arus kas, 5. Catatan atas laporan keuangan. Jadi ada
5 unsur laporan keuangan. Yang pertama, laba rugi. Kedua, ekuitas. Ketiga, neraca. Keempat, laporan arus kas. Dan kelima, catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dulu. Pertama, unsur utama yaitu adalah laporan laba rugi. Di mana laporan laba rugi adalah suatu laporan sistematis yang menggambarkan hasil operasi perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu. Nah, di sini ada contohnya. Di mana contohnya itu ada 2 macam bentuk laporan laba rugi. Ada bentuk single step, ada multi step ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh bentuk multi step. Ya. Karena kenapa multi step? Karena biasanya multi step ini adalah biasa penggunaan dalam pembuatan laporan keuangan yang pembukuannya biasanya lebih dipraktikkan karena lebih sederhana ya. Nah, contohnya itu di sini ada contoh perusahaan jasa ya, nama perusahaan jasa. Di mana di sini laporan keuangan di akhir periode yaitu pada tanggal 31 Desember 2004. Contohnya di sini pendapatan kemudian dikurangi biaya-biaya. Apa sih rumus laporan laba rugi apa? Jadi apa rumus laporan laba rugi? Yaitu rumusnya adalah pendapatan dikurang biaya-biaya. Ya. Kemudian ada lagi perusahaan dagang ya. Di sini bisa dilihat contohnya. Oke. Di sini kita bisa lihat ya contoh membuat laporan laba rugi. Nah, setelah membuat laporan laba rugi, pendapatan dikurang biaya-biaya, maka akan mendapatkan hasil menjadi laba bersih sebelum pajak ya. Kemudian dari laba bersih sebelum pajak, maka kita harus menghitung pajak penghasilan badan PPh pasal 29 yang dihitung untuk kita bayarkan di akhir tahun pajak. Dan setelah itu dari laba bersih sebelum pajak dikurangi PPh pasal 29, maka kita akan mendapatkan hasil menjadi laba bersih setelah pajak. Kemudian yang kedua ada laporan perubahan ekuitas. Untuk perusahaan perseorangan, laba atau rugi yang diperoleh perusahaan berpengaruh kepada jumlah modal pemilik. Modal juga dapat berubah disebabkan karena adanya tambahan investasi dari pemilik atau pengambilan pribadi oleh pemilik. Prive itu adalah pengambilan pribadi atau pemakaian ya untuk kepentingan pribadi, di mana perubahan modal pemilik pada akhir periode disajikan dalam suatu laporan dan bisa disebut dengan laporan perubahan ekuitas. Contohnya perubahan ekuitas untuk perusahaan perseorangan seperti di bawah ini ya. Jadi kita harus hitung dulu dari modal awal ya, modal awal, kemudian di sini ada laba bersih setelah pajak tadi yang diambil dari laporan laba rugi, dikurangi prive yang pemakaian itu berapa. Nah, kemudian dari laporan awal kemudian dikurangi ya. Dikurangi dari prive ya, dikurangi prive, kemudian juga ditambah dari laba bersih setelah pajak, maka akan mendapatkan hasil modal akhir ya. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri. Kemudian di sini ada laporan saldo laba, retained earning ya, di mana untuk perseroan terbatas, laba atau rugi yang diperoleh perusahaan sangat berpengaruh kepada jumlah laba ditahan, bukan pada modal saham. Pembagian hasil keuntungan kepada pemegang saham disebut dividen yang akan mengurangi laba yang ditahan. Sedangkan tambahan investasi dari pemegang saham sangat berpengaruh terhadap modal saham. Penambahan laba ditahan periode berjalan, maka akan mendapatkan hasil saldo laba akhir ya.
Nah, kemudian itu di sini ada neraca atau bisa disebut dengan balance sheet. Nah, neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan, di mana di sini terdiri dari aktiva, harta kekayaan, kemudian ada kewajiban dan modal pada suatu tanggal tertentu. Neraca juga merupakan bentuk resmi dari persamaan akuntansi. Judul neraca ditulis secara urut baris ya, dimulai dari biasanya kalau kita membuat laporan keuangan itu kalau manual itu ada nama perusahaan, kemudian di bawahnya itu ada tulisan neraca, dan di bawahnya lagi ada tanggal neraca per tanggal akhir periode ya. Nah, jadi di sini ada bentuk neraca keuangan ya, bisa dilihat sendiri. Ada bentuk kontro atau daftar dan bentuk vertikal atau laporan ya. Ini kita bisa lihat sendiri, di sini ada contohnya. Oke. Nah, jadi di neraca sendiri itu ada terdiri ada 4 ya, ada aktiva lancar, ada aktiva tetap, ada hutang, ada ekuitas ya. Dimana aktiva lancar itu biasanya terdiri dari kas, piutang, persediaan, kemudian ada perlengkapan, ada biaya yang harus dibayar di muka, ada pajak dibayar di muka, kemudian juga ada investasi jangka panjang. Sedangkan kalau aktiva tetap biasanya lebih ke inventaris atau aset ya, ada tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, kemudian dan sebagainya ya, berkaitan dengan aset. Nah, ada lagi hutang. Nah, hutang itu terdiri ada utang usaha, utang pajak, hutang bank, hutang biaya, dan biaya masih harus dibayar dan sebagainya. Berkaitan dengan hutang adalah itu adalah tunggakan yang belum dibayarkan. Dan ada ekuitas. Ekuitas itu terdiri dari modal, laba ditahan, dan laba atau rugi tahun berjalan. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri ya. Oke. Ini kita lihat contohnya. Kemudian setelah kita membuat laporan laba rugi, laporan ekuitas, kemudian neraca, maka kita harus membuat laporan arus kas. Di mana menurut PSAK, laporan arus kas adalah laporan yang memberikan informasi arus kas perusahaan sebagai dasar dalam menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan menggunakan kas. Di mana komponen laporan itu kas terdiri dari saldo kas, cash on hand, dan rekening giro bank. Kemudian ada aktivitas operasi, ada investasi, ada aktivitas pendanaan ya. Dan biasanya kalau laporan arus kas itu terdiri dari 3 ya. Ada aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Kalau operasional biasanya diambil dari penerimaan dikurangi biaya-biaya ya biasanya. Kemudian ada arus kas aktivitas investasi, biasanya diambil dari perolehan anak perusahaan ya, dari aset ya. Biasanya kalau kita membeli sebuah aset, maka kita terterakan di situ. Kemudian juga ada penerimaan bunga, dividen ya. Jadi penerimaan bunga, dividen, penjualan peralatan ya. Terus kita dikurangi pembelian ya, itu masuk ke investasi. Dan ada pendanaan juga. Pendanaan itu diambil dari pembayaran hutang, jangka panjang, modal saham ya. Maka dengan ini akan menghasilkan berapa kenaikan kas bersih dan setara kas ya. Yang di awal ada kas dan setara kas awal periode, dan kas dan setara kas pada akhir periode. Nanti akan balance di situ. Nah, di sini ada rekonsiliasi, biasanya laba bersih ke jumlah kas dari kegiatan usaha. Dimana bisa lihat sendiri, yaitu penyesuaian dari laba bersih ke rekonsiliasi ya. Di sini ada depresiasi dan amortisasi, pelunasan piutang angsuran, laba penjualan mesin, kemudian akan menghasilkan nanti di jumlah kas dari kegiatan usaha. Bisa dilihat sendiri contohnya. Nah, di sini ada catatan atas laporan keuangan ya, yang terakhir, di mana umumnya terbagi atas 2 bagian. Ada informasi umum meliputi nama dan alamat lengkap perusahaan seperti akte pendirian, SIUP, NPWP, TDP, serta sebagainya ya, kepemilikan modal. Kemudian ada juga kebijakan akuntansi seperti meliputi prinsip-prinsip, metode
sistem dan prosedur yang digunakan manajemen dalam menyusun dan penyajian laporan keuangan ya. Nah, di sini ada penjelasannya lagi, bisa kalian lihat bahwa di sini ada penjelasan perkiraan dalam laporan keuangan aktiva itu apa, contohnya apa ya. Bisa kalian lihat di sini lengkap sekali. Oke. Ya, bisa kalian lihat. Oke. Ini bisa kalian pelajari. Di sini sangat lengkap sekali. Ya, ini ada investasi, ada aktiva. Oke. Ada kewajiban juga. Kewajiban itu terdiri dari hutang lancar. Hutang lancar itu apa saja sih? Di sini sudah tertera jelas, bisa kalian simak dan kalian pelajari melalui link YouTube ini. Kemudian ada modal, ekuitas ya. Nah, di sini juga ada penjelasan juga kayak penghasilan. Penghasilan itu dari apa mana saja sih, Bu? Ya kan? Bisa kalian di sini melihat sendiri. Ada expense juga, beban ya. Nah, di sini juga ada perkiraan real ya, kayak neraca itu di neraca, perkiraan nominal, semuanya sangat lengkap di sini sudah Ibu ituin, tinggal kalian pelajari pelan-pelan ya dari YouTube ini. Nah, di sini juga ada kode perkiraan account list ya. Di sini untuk nanti kita bikin cowok nantinya. Jadi unsur kita membuat laporan keuangan, masing-masing akun itu harus ada kodenya atau kode cowoknya. Oke ya, demikian tentang mengenal dan tata cara membuat laporan keuangan. Dan pada intinya dalam membuat laporan keuangan yang harus diperhatikan ada 5 unsur. Yang pertama itu tadi ada laporan laba rugi, kemudian ada ekuitas, ada neraca, ada arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Demikian informasi yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.